Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih Pak Timothy Abraham dan Ibu Evelyn. Message saya hari ini, I think in line dengan vision daripada gembala senior kalian, di mana kita akan bicara mengenai integritas ya. I think di tengah PSBB ini yang paling betul-betul bikin stres sebetulnya ini menyangkut integritas sesama, apalagi satu keluarga yang selama ini lebih banyak kerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah, sehingga ibu rumah tangganya tidak bisa ngurus rumahnya lagi, tetapi dia mesti melakukan semua bagi semuanya, dan banyak dari beberapa ibu-ibu rumah tangga juga mengeluh. Kalau dulu biasanya ketemu suaminya berapa jam sehari, sekarang sepanjang hari kadang ketemunya. Itu lemari es nggak pernah tutup, selalu buka tutup terus. Dan menunya macam-macam, udah dimasakin, anaknya nggak taunya ada Gojek. Tiba-tiba ada Grab kirim makanan. Ini juga terjadi di rumah saya. Mami saya kan 92, tapi masih up and running, masih bikin special cookies untuk orang yang akan ulang tahun hari Minggu. So excited about making special dish. Tapi cucu-cucunya tiba-tiba ada kiriman di meja makan, dan dia tuh mau ngomong. Maksud mami saya tuh, bisa nggak makan apa yang ada di meja makan? Apa mesti extra expenses lagi? Tapi dia mau ngomong itu, dia tanya sama saya, enaknya gimana ya ngomongnya ya, supaya nggak tersinggung. Tapi ya mami kepingin kasih nilainya mami. Dulu mami waktu kecil muda tuh nggak pernah loh kayak begini. Selalu yang maco sediakan di meja makan, ya semua cucu-cucu makan. Ini kok semua cucu satu kamar bisa 2 menu berbeda. Nanti orang tuanya di meja makan sendiri. Saya nggak tahu mengenai keluarga kalian. Apakah kalian mengalami apa yang sama dengan keluarga saya dan beberapa keluarga jemaat kami? Setiap anak punya special online menu. So saya untuk merangkul keponakan-keponakan saya supaya saya nggak jadi tante pendeta exting di rumah ini yang terlalu suci dan terlalu rendah hati. Saya juga main sama mereka di waktu yang cocok. Saya ngomong, kamu suka apa? Oh, that's nice. Coba ini. Saya coba beli makanan online juga. Ternyata setiap kali beli online cocok terus. Saya bilang sekali-kali kita online, sekali-kali kita offline sama Oma. Jadi Oma seneng dia masak. Karena mami saya tuh kalau orang sudah tua-tua ya, sudah senior itu sukanya ngabisin makanan sisa. Saya nggak tahu orang tua kalian. Dia nggak percaya wastage gitu. Dia percaya zero wastage. Kalau sekarang orang muda itu anything is wasted kalau bisa. Karena mereka bosenan, you know. Nah, di sini sebagai hamba Tuhan di rumah, saya kan tertantang tuh. Sebetulnya bagaimana ya, hidup itu bikin mami saya di 92 tahun ini, saya bersyukur ya mami saya nggak ada comorbid sama sekali loh. 92 no comorbid sama sekali. Divaksin 2 kali, dari antibody saya tes titer sebelum vaksin, it was a negative. Begitu dites titer setelah vaksin 2 kali Sinovac, boom, langsung ribuan dia antibodinya. So she's healthy, she's happy, she's going around, bisa tebus obat di apotek juga buat mantu-mantunya. Driving with my driver alone, happy. Kadang-kadang lupa masker, tapi she's happy and she's healthy. Namun yang jadi sedih buat dia tuh kok cucu sama dia tuh nggak bisa cocok di rumah. Dia bilang, bagaimana ajarin mami ngomong sama generasi muda ini gimana supaya nggak ribut di rumah, tapi ada damai sejahtera. So saya percaya, I think topik integrity ya, it has to be a real topic in the family of God. Karena apa sih integritas itu? Actually integritas itu is what is important to you, apa yang penting buat kita, apa yang valuable di dalam batin kita, sehingga yang keluarnya itu sama gitu loh. Jadi apa yang value di hati kita juga bisa nyatakan ke sesama, this is valuable for me. Nah, jadi saya bilang oke, kita bisa approach dari 2 hal. Mau kekristenan, so we value people. Kita menghargai orang. Karena Tuhan itu cuma menghargai satu dari seluruh 66 buku firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu,
Yesus itu ringkas seluruh 66 buku ke 2 hukum. Isn't that amazing? Jadi ikut Yesus tuh santai sekali, nggak pusing gitu loh. Kayak kalau di vaksin certain brand pusing demam, tapi kalau ikut Yesus nggak bisa demam, nggak bisa pusing. 66 buku dia summarize menjadi love God, love people as you love yourself. Cintai Tuhan Allahmu dan cintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. That's it. So saya ngobrol dengan situasi alam yang rileks, iklim yang tenang, yang enak dulu makanannya, cocok dulu sama generasi yang mau dimenangin ini. Okay? Ini Kristen yang lahir baru di Penuru pernah berbahasa roh, tapi ya pengaruh dunia masih lebih kuat daripada pengaruh kerajaan surga. Jadi masuknya mesti exemplify, mencetuskan the love of God. Jadi saya mesti bisa praktek selama 1,5 tahun ini. How do you convey? Bagaimana kau menyampaikan what is valuable to you? Nah, kalau saya betul-betul cinta Tuhan, apa yang valuable buat Tuhan, valuable buat saya. Kalau bahasa sederhananya, apa yang Tuhan suka ya kita suka, apa yang Tuhan nggak suka kita nggak suka. Udah sinkron gitu aja lah, nggak usah pusing. So if Yesus itu dikatakan di semua khotbah Paskah, khotbah Natal, for God so loved the world. Karena Allah begitu mencintai dunia, dia berikan anaknya tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, tapi terima hidup kekal. Jadi yang Tuhan cintai itu adalah dunia ini. So kita juga mesti mencintai dunia ini. Supaya jangan sampai dunia ini hancur dan menghancurkan orang-orang yang ikut sistem dunia ini, operating system di dunia ini. So how do we penetrasi sistem dunia ini dari sistem yang narsistik, sistem yang aku maunya sendiri, aku sukanya begini, menjadi sistem yang betul-betul mengutamakan dan mencintai Tuhan. Nah ini kalau sama generasi milenial, generasi Z nggak bisa khotbah, mereka nggak mau dengar khotbah, apalagi dari tantenya. Mereka mau dengar just be. Jadi contoh aja deh, nggak usah khotbahin kita gitu loh. Nah, karena mereka cocok sama saya, masak bersama, beli makanan online juga sama, tergantung budget gitu loh. Kalau sama tantenya agak naik budgetnya, kalau sama mereka ya turun budgetnya, tapi jenisnya sama gitu loh. And then I put in, if kalau tante khotbah, tante tuh diajarin sama Tuhan. Karena Yesus tuh mati buat tante, habis itu mati buat kalian juga. Nah, Tuhan juga mati buat Oma. Si Oma itu sukanya masakan Londo, masakan yang generasi papimu suka gitu lah ya, makaronis hotel, pastel tutup, bisti, ayam kodok, rolade. Terus mereka tuh sukanya all this Japanese Korean food, Saya bilang coba style Belanda. Jadi nanti kan kamu kalau ada sekolah ke luar negeri nggak kaget kalau ke negara itu. So they start, okay, I'll try. Kita makan makanannya Oma. Tapi saya nggak ngomong makanan, kita bikin suasananya tuh kondusif untuk chatting with Oma, ngobrol sama Oma. Karena ini saya udah mulai kurang pendengarannya, jadi ngomongnya mesti keras. Saya bilang kita kalau ngomong keras bukan karena mau marah ya sama Oma ya, karena memang pendengarannya berkurang. Jadi yang kepingin didengar Oma, pindah kursinya, tukar sama tante. Kamu lebih dekat ke Oma, jadi nggak usah teriak suaranya. And after several times saya lakukan ini, there is a change. Jadi kita daripada khotbahin, mendingan kita teladani. Jadi integritas itu nggak bisa dikhotbahin, karena ini bisa bikin orang marah. Karena ini bicara mengenai moral value, nilai moral, nilai yang benar yang mana, nilai yang sesungguhnya berharga buat Tuhan yang mana, tapi belum tentu orang yang nggak menghargai Tuhan bisa menghargai apa yang Tuhan hargai gitu loh. Nah kita mesti setir pelan-pelan. So during this pandemic time, saya ini belajar untuk berkata tidak tanpa rasa salah. How to say no without feeling guilty. How to disagree in an agreeable way. Okay, saya tiru dari perkataannya si Joyce Meyer. How to disagree in an agreeable way. Jadi kita nggak konflik, kita nggak harus perang di meja makan. We can fight, we can disagree, but fight clean, gitu lah. Nah, kalau kita menjadi manusia berintegritas, kita tuh tahu kapan menjawab tidak dan kapan menjawab ya.
Nah, untuk ini kita perlu exercise setiap hari untuk membangun otot emosi yang kuat dari kata tidak, di mana waktu kita ngomong tidak, tidaknya itu dengan sehat disampaikannya. Atau kalau ngomong ya, ngomongnya dengan sehat. Jangan hati berkata tidak, hati nurani kita, tapi karena tekanan dari luar, jadi kita ngomong iya. Because kita takut ditolak orang. Kita takut nggak populer. Nah, di masa PSBB ini, buat saya ini masa total great pause, masa jeda panjang. Memang kita diajarin sama Tuhan untuk yang namanya slowing down, mengurangi tempo. Karena untuk saya berkata bagaimana menghormati Oma, sebagai generasi senior, kita jadi ada 5 generasi nih di rumah satu meja makan, 5 generasi tradisional. Saya dan kakak saya, papinya keponakan saya itu boomer, oke. Ada generasi milenial, generasi Z, itu ada semua. Nah, ini bahasa kita dan perspektif kita udah totally different. But we all like to eat though. Tapi rame-rame kita suka makan. But how do you convey it? Hari ini kita makan sayur asam sama ikan asin urap sama ini, and besok kita makan bulgogi. You know, kita ada kombinasi supaya kita makan sehat. Karena kebetulan ipar saya tuh perwakilan Usana, jadi semuanya tuh healthy gitu loh. Jadi ini kita mau mengimbangi. And finally anak-anaknya udah mulai bisa makan buah dulu, baru bisa makan main course. And bisa mulai berkurang. Wah, it's really a dynamic yang saya betul-betul I really need to slow down. Karena saya sebelum ngomong mesti proses emosi saya dulu. Kalau enggak emosi saya nyeletuk. Disagree bisa selalu enggak. Tapi I want to, karena udah ngomong ke pikiran saya, kondusif kita nggak mau enak tegang di meja makan. And that become a purpose. Ternyata saya belajar dari mentor saya Peter Scazzero yang bikin orang stres dan depresi di rumah because of integrity dilanggar. Yang ditelen terus sampai nggak kuat. Either lari keluar, jalan-jalan ke mall, atau jogging, atau biking, goes, whatever it is. Tapi itu semuanya an outlet, ngeluarin. Tapi nanti pas masuk ke rumah, you stiff lagi, tegang lagi sarafnya. Karena kita akan menghadapi orang yang sama, yang belum tahu what is your value. Gitu loh. Nah, bagaimana, apa sih orang berintegritas itu? Orang berintegritas seperti Rasul Paulus. You tell the truth mengenai Injil, tapi tidak menjadi man pleaser. Tetap menjadi God pleaser. Di Galatia 1 ayat 10, ini besar buat saya sebagai hamba Tuhan waktu saya masih muda, waktu masih di Kalimantan dan di Sulawesi Utara. This is big for me. Okay. Apakah dengan itu nampaknya saya seolah-olah mengharap diakui oleh manusia? Sama sekali enggak. Saya hanya mengharapkan pengakuan dari Allah kok. Apakah saya sedang berusaha mengambil hati manusia supaya saya disenangi orang? Kalau saya masih berbuat gitu, saya sih bukan hamba Kristus. I'm not a servant of God. Nah, satu pribadi yang saya pegang menjadi panutan dan saya percaya harus menjadi panutan kita semua. Namanya dipanggil oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius, the man Christ, manusia Kristus. Saya suka istilah manusia Kristus. Ini 1 Timotius 2 ya. Kenapa kok saya suka dengan istilah manusia Kristus? Because manhood-nya, kemanusiaannya, humanity-nya yang ditekankan. Dengan kemampuan kuasa yang urapan Roh Kudus, dia mampu menjadi manusia serupa gambar rupa Allah. Kita nggak bisa lupa loh, kita semua ini manusia diciptakan serupa gambar rupa Allah. Memang karena ada dosa, distorsi terjadi dalam sistem kejiwaan emosi kita. But no problem, kita lahir baru, Allah memberikan hati baru dan roh yang baru. The Spirit of Christ ada di dalam batin kita terdalam. Karena dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. So, Yesus tidak mau kita jadi Allah. Dia tetap mau kita manusia. We will always be mankind. Yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. So, jangan mimpi kita jadi kayak malaikat. Malaikat itu kacungnya kita, di bawah kita levelnya. Kita adalah man in the image of God, in the likeness of God. Sebagai manusia, kita nggak boleh lupakan sisinya Yesus. Waktu Yesus di bumi, dia bukan Allah kok.
Dia manusia sempurna yang memiliki roh Allah memenuhi dia. But dia hidup sebagai manusia. Di Ibrani 5 ayat 8, dia dicobai dan belajar taat dari apa yang dia derita. Dan dalam penderitaannya dia untuk belajar taat, ini perfect man loh, harus belajar taat through suffering. Jadi penderitaan yang kita alami saat PSBB ini, this is a good time untuk kita belajar obedient, ketaatan. That's the best time. Kalau Anda mau tahu kita berintegritas apa tidak, this is the time. Nggak ada waktu yang lebih enak lagi. Oke? Nah, sebagai manusia dia belajar taat. Sebagai manusia dia belajar taat dari apa yang dia derita. Nah, kita tahu waktu dia menderita, dia processingnya, kalau pakai bahasa konselor profesional, dia melakukan katarsis loh. Tapi ke bapaknya. Dia nangis, dia mengerang, dia agonizing. Ingat waktu di Getsemani. Dia nggak kayak Allah loh itu. Kita mungkin Petrus, Yohanes, Yakobus yang diajak nemenin dia di Getsemani sebelum Yudas jual dia 30 keping perak kepada ribuan tentara daripada Imam Kayafas dan juga tentara Romawi dan orang banyak. Dia nangis, begitu depresi, stres sampai pembuluh darahnya hemorrhage, pendarahan. He was human, 100%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngomong sebagai manusia, apakah Anda pria atau Anda wanita? Ya kalau wanita sih nggak usah diajarin ya. Kita tuh mesti bisa mengekspresikan kelemahan kita. Kalau kita berduka karena kehilangan keluarga, kena COVID, terpapar COVID, mungkin ada komorbid, tidak tertolong. Apakah boleh nangis? Boleh. Itulah makanya Allah ciptakan kita sebagai manusia. Serupa gambar rupa Allah. Artinya menangani kemanusiaan kita supaya kita jadi serupa Kristus. Kita dikasih Roh Kudusnya, urapannya, perintah-perintahnya, the way of life-nya. Kita dikasih semua itu kalau kita ikut blueprint-nya kita itu yang dari Tuhan. Walaupun we are human, kita bisa melewati itu semua. Ujungnya seperti doa syafaat tadi, sebagai gembala, Pak Timotius berdoa supaya jemaat City of Love menjadi mempelai Kristus. Mempelai artinya emotionally we are healthy. Secara emosi kita sehat, sehingga rohani kita dewasa. Karena Yesus nggak mau akan kawin sama infant, baby. Yesus mau kawin sama yang dewasa, seperti serupa dia. Dan tidak ada orang bisa dewasa tanpa melalui proses ujian integritas. Terutama di musim kesulitan. So kita belajar di sini. Of course number one contoh kita adalah Yesus. Apakah waktu dia jadi manusia, dia dites integritasnya 100%. 3,5 tahun setiap hari, tidak pernah tidak ada tes integritas. Nah kita lihat. Dengan cara bagaimana Yesus itu berhasil lulus tes integritas. He never afraid to disappoint people. Kita tahu bahwa Yesus itu manusia utuh dan total manusia utuh. Dan dia tuh punya jati diri berdasarkan apa kata Allah Bapaknya. Bahwa waktu dia dibaptis selam di Sungai Yordan, Yesus itu mendengar suara langit terbuka, Roh Kudus turun pada dia, dan Allah Bapa berkata, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Saya delight in him. Nah, jadi Yesus tahu identitas sesungguhnya dia siapa. Under pressure dia nggak takut karena dia anak Allah. Dan Allahnya, papahnya dia, sayang sama dia. Nggak mungkin orang disayang ditinggal, nggak mungkin. Oke, so kita lihat apakah betul Yesus tuh tahu dia disayang bapaknya. Kita lihat nomor 1. Pada waktu dia di bumi, Yesus itu mengecewakan banyak orang. Kalau bahasa Inggrisnya the crowd. Itu ada di Yohanes 4 ayat Yohanes 6 ayat 14 sampai 16. Karena mereka kepingin Yesus melakukan apa yang mereka mau, memberikan apa yang mereka butuhkan. Tapi Yesus nggak selalu. Yesus nggak pernah menyembuhkan seluruh orang sakit, nggak pernah. Dikatakan bahwa satu kampung pernah, tapi kalau semua Israel belum pernah. Karena dia hanya melakukan apa yang bapaknya suruh. Kalau dia nggak lihat bapaknya lakukan, dia tidak akan lakukan. Nah, okay. Nomor 2, teman baiknya dia, yang paling dia kasih, Petrus, di Matius 16 ayat 21-23. Si Petrus tuh nggak pernah setuju.
Sampai di Getsemani pun dia nggak pernah setuju bahwa Mesias dia, rabinya dia akan melalui proses yang memalukan dan menghina martabat manusia, di mana dia akan difitnah, mati, dan di kayu salib, dan kemudian bangkit. Yang itu dia udah nggak terima penderitaannya. Jadi dia nggak dengar mengenai kebangkitannya. Makanya waktu Yesus bangkit menampakkan diri 40 hari. Si Simon itu nggak percaya dia. Hah? Kuburannya kosong ya? Wow, sampai dia lari sama Yohanes, Karena dia nggak setuju. Saya punya rabi ini yang aku tinggalkan perusahaanku, pekerjaan nelayanku, keluargaku tak tinggal demi ngikut dia. Karena nggak ada ikan, ada ikan. Mertuanya demam, sembuh. Dia tuh mau rabi kayak gitu, tapi jangan disiksa. So, waktu Yesus pertama kali kasih tahu, aku akan menderita, kemudian mati, tapi hari ketiga bangkit. Oh, jauhkan itu dari engkau. Nggak. Tapi, dan didorong lagi Yesusnya. Fisik loh tuh. Dan Yesus berkata, enyah iblis, kamu hanya bikin manusia mikir kemanusiaan aja, tapi tidak pikir kehendak Allah. Itu cukup keras teguran iblis yang mempengaruhi pikiran Petrus. Nomor 3. So kita lihat ya, Yesus itu bisa membuat kecewa demi mentaati Bapaknya. Teman baiknya, murid yang paling dikasih yang dia cuci kakinya. Ketiga, Yesus juga mengecewakan pemuka agama. Orang Farisi, Saduki, aduh, gara-gara kamu khotbah-khotbah ini jadi kacau tradisi kita. Dan Yesus tetap berkata, aku Mesias, aku berkuasa untuk mengampuni. Wow, mereka bilang nggak bisa, kamu bukan Mesias, kamu Beelzebul. Kamu tuh berjalan pakai kuasa setan. Yesus berkata, enggak, aku Mesias. Nah, dia hampir dibuang ke tebing batu, mau dibunuh loh. So Anda lihat pressure-nya jadi Yesus sebagai manusia yang berintegritas, yang berjati diri seperti Bapaknya katakan, nggak gampang loh. So when we are a follower of Jesus sebagai pengikut Kristus, this is what we gonna be facing. Nomor 4, keluarganya sendiri aja di Markus 3 ayat 31 sampai 34. Bilang dia nggak waras. Masa ngomong ngajar terus sampai lupa makan? Nggak waras, panggil dia pulang. See? Dan Yesus tetap ngajar. Nomor 5, orang-orang pada minta Yesus itu turun dari kayu salib. Kalau kamu Mesias turun dong. Kalau kamu anak Allah turun di sini. Dia nggak ladeni, dia nggak openi. Di tengah kesakitan, paku di telapak tangan kiri kanannya, di kakinya. Orang masih mencemooh, dia stick di situ. Ya, dia tetap ada di kayu salib, dia nggak akan turun di kayu salib, dia nggak mau anggur itu. Karena anggur itu seperti anestesia. So Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan bahwa sebagai man Christ, manusia Yesus, dia nggak peduli loh, dia mengecewakan orang banyak. Why? Because he loved the Father. Karena dia mencintai Bapaknya. So di Yohanes 5 ayat 19, Anda bisa buka Alkitabnya yang ada di depan Anda malam hari ini, bahwa anak, dia berkata, tidak dapat melakukan apa yang dia mau lakukan, kecuali anak lihat bapaknya lakukan. So it's so clear. Dia abiding in the Father. Dia satu, remain in the Father. Dan di Yohanes 19 ayat 30, kita lihat orang yang berintegritas itu hanya mengikuti dan mencintai apa yang bapaknya cintai, Allah bapaknya cintai. Dia bisa berkata, it is finished, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu yang terakhir, berkatalah ia, it is finished. So Anda Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan bahwa Yesus itu hidup dengan jati diri sejatinya. Kalau mau pakai bahasa milenial, saya ubah jadi Yesus hidup dari jati diri otentik. Tapi Anda mesti tahu otentik dunia sama otentik Alkitab beda loh. He only lived to serve the Father. Dia hidup hanya melayani Bapaknya. Waktu dia hilang 3 hari, waktu perayaan Paskah di Yerusalem, sehari ketiga orang tuanya pulang, dia hilang. Dan ibunya menemukan dia kembali di Yerusalem, di Bait Allah, dan dia ngomong dengan jelas, Ibu, aku datang hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Itu bukan Yusuf loh, itu Bapak yang mengutus dia. Nah, orang yang hidup mengikuti ekspektasi, pengharapan-pengharapan orang banyak, apalagi orang dekat, kayak orang tua,
adalah orang yang hidup dengan namanya false self atau jati diri palsunya. You are not yourself. You are what people says. And satu orang saya cek, oke itu Yesus ya, of course, oke, I'll follow him, I will follow him. Ada nggak orang-orang di Alkitab, manusia seperti kita, orang berdosa, yang ikut Yesus sebagai orang berintegritas? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Yesus promosi, namanya John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Kalau ngomong, ini sepupu beda 6 bulan nih usianya nih. Kalau ngomong, a man of integrity, Yohanes Pembaptis. Saya kagum. Saya belajar banyak loh. Ini orang superb, luar biasa. Di Matius 11 ayat 7 sampai 15 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kekinian. Ada terjemahan baru nih yang saya baru belajar. Kita buka di Matius 11 ya, ayat 7 sampai 15. Kita mau perkenalkan kepada Anda bagaimana Yesus perkenalkan si John the Baptist ini. Ini sepupu ya, keluarganya masih Bapak Elizabeth dan Maria tuh masih saudara. Sesudah utusan Yohanes itu pergi. Jadi Yohanes Pembaptis itu punya murid, Bapak Ibu sekalian, punya pengikut. Nah, kalau sekarang mungkin punya jemaat gitu lah. Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes katanya. Kalian tuh pergi ke padang gurun untuk lihat apa ya? Sehelai rumput yang ditiup angin kah? Atau kalian pergi untuk melihat apa? Seseorang berpakaian bagus kah? Orang yang berpakaian bagus, berpakaian begitu tinggalnya di istana. Jadi ayat 9, mengapa kalian pergi ke padang gurun? Untuk melihat seorang nabi kah? Benar. Malah lebih daripada seorang nabi. So satu-satunya hamba Tuhan yang dihormati dengan tinggi sekali cuma Yohanes Pembaptis in the Bible. Tetapi dia jelaskan ini. Sebab Yohanes itulah yang dimaksud dalam ayat Alkitab ini. Inilah utusanku, kata Allah, dan aku mengutus dia lebih dahulu daripadamu, supaya ia membuka jalan untukmu. Di ayat berikutnya, ayat 11, ingatlah, di dunia ini tidak pernah ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi promosinya Yesus ini nggak main-main loh. Namun demikian, orang yang terkecil, ini kita semua Bapak Ibu, di antara umat Allah lebih besar daripada Yohanes. So Anda mesti kenal siapa Anda sebetulnya. Ini Yesus promosikan nih. Sejak Yohanes mengabarkan beritanya sampai saat ini, umat Allah ditentang oleh orang-orang yang berusaha menguasainya dengan kekerasan. Ini ayat 12 is a powerful topik untuk dikhotbahkan. The violent take it by force. Saya dulu khotbah kayak begitu. Sampai kedatangan Yohanes, semua hukum Musa dan ajaran nabi-nabi bernubuat tentang hal-hal yang harus terjadi. Dan kalau kalian mau percaya, Yohanes itu adalah yang dinubuatin nabi-nabi itu di Nabi Maleaki. Yohanes itu Elia yang kedatangannya sudah dinubuatkan. Anda bisa cek di Maleaki 3 ya. Kalau punya telinga, dengarkan. So kunci daripada kita bisa hidup berintegritas. Do we listen to the voice of God? Apakah kita latih diri kita, otot pendengaran kita tuh lebih peka mendengar suara Tuhan, mengerti pikiran Kristus, apa dengar suara orang banyak atau suara nafsu kita. Nah, kita butuh training ini. Tapi Yesus berkata, you know who John is? Ini loh yang nabi-nabi itu nubuatkan. He's the spirit of Elijah. Itu loh, roh Elia itu dia yang akan membawa hati Bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke Bapak. This is it. Bapak itu juga kembali ke Bapak di surgawi, tidak saja Bapak biologis. Nah, so di sini kita akan melihat bagaimana integritas Yohanes Pembaptis diuji. Totally diuji habis-habisan. Untuk itu saya akan pergi ke Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Saya pakai terjemahan TB ya. Kita sama-sama, Anda bisa baca yang keras supaya bisa nggak ngantuk. Jadi sambil mute, Anda keluarin suaranya. Karena iman timbul dari pendengaran ya.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa sih kamu? Ia mengaku dan tidak berdusta. Nah, ini pernyataan ini kan sudah menunjukkan dia itu berintegritas. Artinya dalamnya dia sama luarnya itu sama. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya, kalau gitu kamu siapa dong? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, dan jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. So saya kutip buat kita semua baca. Persis nggak perkataan Yohanes Pembaptis dengan yang dinubuatin Nabi Yesaya. Adanya Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yohanes Pembaptis itu mengenal jelas siapa dia. Dan siapa yang bukan dia, who he is and who he is not. Kejelasan akan identitas dirinya dan perannya, the function, the role, and who he is, menempatkan dia di posisi sebagai saksi sejati bagi Yesus dan kerajaan surga. He is the truth witness of Jesus and the kingdom of God. And dia secara publik mengafirmasi dan dengan yakin teguh, tahu, I am, yang dimaksud as the voice, suara yang diprediksi Nabi Yesaya to prepare the ways of the Lord. I am the voice. Enak sekali loh dia jawabannya. I am the voice. I don't know about the other people said. Nabi-nabi ngomong apa saya nggak tahu. Dia punya spirit of Elijah, tapi dia bukan Elia. But all I know, yang dia bilang presisinya, kalau Anda mau tahu siapa aku, I am the voice. Nah, so Anda nanti bisa baca di Yohanes 1 ayat 29, pada waktu Yesus lewat, Yohanes Pembaptis lagi baptis orang, tiba-tiba dia tunjuk jarinya ke Yesus berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. You know, it's amazing. Ini anak sama Yesus kan bedanya kan cuma 6 bulan nih usianya. Jadi berarti mereka main bersama dong. Main gundu kayak main apa. Tapi amazing nih pada waktu the fullness of time. Di waktu kepenuhan waktunya Allah. He is the voice. Dia nggak main-main lagi. Aku kenal kamu kan sepupuku. No. Dia tuh bisa pakai topinya. Dia pakai perannya dengan jelas, dengan clarity loh. Look at that. He is the Lamb of God who is slain for the sin of the world. Itu loh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. You know, what a shift. Di usianya yang tepat pada usia itu, he is the voice. Dia nggak main-main lagi dengan familiarity, dengan keakraban. Karena saya belajar dari Yesus waktu dia melakukan mujizat, tidak bisa melakukan mujizat di Nazaret, di Markus 6 ya. Yesus heran loh, kok nggak bisa ya dia melakukan mujizat di sini ya? Karena orang nggak percaya. Anda mau tahu kenapa nggak percaya? Karena itu kampung di mana dia dibesarin. Dan semua orang tahu dia anaknya Yesus Maria. Kok tiba-tiba bisa nyembuhin orang sakit? Tiba-tiba dia ngomong bahwa dia mengampuni dosa. Who is he? So kita akan lihat bagaimana pressure untuk menjadi Yesus, pressure menjadi Yohanes Pembaptis sebagai the voice tidak gampang. Saya tunjukin ya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis jelas sekali akan siapa dia dan apa fungsinya dan perannya dia. Kita mesti bisa dikonfrontasi dengan pertanyaan yang sama. Karena Yohanes Pembaptis kan ditantang sama utusannya orang Farisi. Kamu siapa sih? Nanti sebentar lagi saya tunjukin. Muridnya pun menantang dia. Just because dia berdiri sebagai a man of integrity. Okay. Sebagaimana Yohanes Pembaptis jelas sekali akan siapa dia dan apa fungsinya. Pertanyaan penting dan kritis di PSBB lockdown ini. Kita tuh mesti perlu tanya ke diri kita. Do you know that I am and that I am not?
who you are and the who you are not of your own identity. Apakah Anda tahu siapanya Anda dan siapa bukan Anda sebagai identitas Anda? Do you know that? Nomor 2, this is good to ponder upon ya, untuk dipikirkan selama WFH lagi nih. Suara siapa saja sih yang berpengaruh dalam hidup kita? Siapa suaranya? Yang bikin suara Tuhan tuh jadi secondary, bahkan terabaikan. Nomor 3, suara siapa yang penting? Suara Tuhan atau suara the crowd, khalayak ramai? Whose voice is more important? Saya tuh suka sekali dari 1 Korintus pasal 14 ya. Di King James Version adanya, yang lain nggak ada. Ini ngomongnya kayak gini. There are many voices. Kalau ekstra paraphrase dari buku yang saya baca, there are many voices that are vying on you. Vying itu V-Y-I-N-G. And none of them is without significance. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, bahasa NIV itu banyak alat-alat punya macam-macam suara gitu loh. Kalau saya yang King James saya suka nih. There are many voices, banyak sekali loh suaranya yang nyecer kita. Dan tidak ada satu dari suara itu yang nggak berarti, semuanya bermakna. How do you differentiate? Yang mana yang suara Tuhan? Saya ketemu seseorang namanya Frederick Buchner yang mengajarkan mengenai a very good rule to finding the voice of God. Mau tahu suara Tuhan? Dia kasih rule of thumb-nya ya, seperti gini. The kind of work God usually calls you to do is the kind of work, 1, A, you must need to do. Kalau Anda mau tahu Anda udah dengar suara Tuhan apa tidak, Anda tahu deh kerjaan apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Biar ditawarin berapa miliar, Anda nggak akan tinggalin itu. Because you know you're called for that. Anda tahu Anda dipanggil buat itu. B, if you know that this is the call of God, ternyata kerjaan Anda itu adalah kebutuhan utama yang dibutuhkan di dunia ini. So you basically become the answer to the world needs. Okay? The place God calls you to do is the place your deep gladness and the world's deep hunger to be met. Jadi kalau kebutuhan dunia saat ini apa sih sebetulnya? Kalau Anda senang menjadi jawaban dan melakukan ini di tengah pandemi ini, di tengah orang banyak yang problem tekanan mental ya, tidak ada masa yang lebih parah dalam tekanan mental issue seperti masa 1,5 tahun ini. I think the whole world mengalami tsunami depresi. Okay? Karena apa yang COVID ini lakukan kena semua. Ekonomi kena, hubungan suami istri kena, hubungan anak dengan sekolahnya kena, dengan gurunya kena, dengan dirinya, dengan siblingnya, dengan orang tuanya. Everybody get affected. Mau ekonomi kelas apa aja, negara apa aja semua kena. Saya rasa yang ini kita bisa sepakat ya. So, kita belajar di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu tahu nggak sih kerjaan yang Tuhan panggil dia? Apakah itu yang dibutuhkan dunia saat itu? So, John the Baptist menunjukkan keberanian dan integritas dalam memeluk tujuan Tuhan bagi dirinya. Walaupun di tengah tekanan berat di sekeliling dia. By the way, tadi saya kutip Matius 11 itu. Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus promosi si Yohanes Pembaptis udah di penjara loh. Dan dia utus murid-muridnya. Tanyain dong itu siapa sih? Dan Yesus berkata, kasih tahu sama Yohanes Pembaptis, itu di penjara gara-gara dia ngomong kebenaran, dia menegur Herodias yang ada affair dengan Raja Herod waktu itu. Nggak layak loh, kamu istrinya orang, main gila sama Raja Herod. Cemplungin dia ke penjara untuk kepalanya dipotong kan. And Yesus promosi, kasih tahu, dia ngomong sama muridnya, kamu kasih tahu sama si Yohanes Pembaptis jangan stres, jangan kecewa. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Whoever believe this and tidak tersinggung, you'll be safe. Begitu loh jawabannya.
Padahal Yesus tahu palanya ditong-tong. Dan Anda tahu bagaimana Yesus proses kedukaannya? Dia ke tempat sunyi. Waktu kepalanya Yohanes Pembaptis diserahkan ke anaknya Herodias. He ran to the hill. Solitude, silence. To proses dia punya grieving. Jadi Anda mesti tahu, this is heavy, berat Yohanes Pembaptis untuk hidup berintegritas. Anda mau jadi mempelai Kristus toh? So ini jalannya, ini jalurnya ini. So ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau, ini muridnya Yohanes ngomong ke Yohanes Pembaptis nih. Itu orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan. Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia tuh membaptis juga loh. Dan semua orang tuh pada pergi kepada dia. Alias yang ngikutin Yesus karena lebih gede daripada yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Kayak member gereja kita berkurang gitu loh. Ayat 27. And jawab Yohanes. Wow, yang ini bikin saya teler. Saya sih suka sih waktu PSBB karena saya banyak waktu belajar nih. To know me, to have self-awareness sebetulnya. Waktu saya baca ini saya bilang, my God, bikin aku jadi kayak gini Tuhan. I know what you call me to be. Supaya aku tahu presisi what you call me to be, I will not sway because of anything. Saya tidak akan limbo gitu loh. Dan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bukankah luar biasa? Perfecto. Dia nggak terancam bahwa Yesus lebih populer daripada dia loh. Karena mayoritas muridnya Yohanes Pembaptis pindah jadi pengikut Yesus. Loh memang mestinya begitu kan? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata kan, aku bukan Mesias kok. Tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu sekalian, ini orang secure. Very secure. So kalau orang hidup dalam berintegritas, nilai yang penting yang berharga batin di dalam batinnya, sama mulutnya itu sama. Siapa yang paling berharga bagi Yohanes Pembaptis sebetulnya? Jesus. Yesus paling berharga buat Yohanes Pembaptis. Makanya dia mundur. Biar aku berkurang. Tapi dia bertambah-tambah. Kenapa kok Yesus paling penting bagi Yohanes Pembaptis? Karena Yesus akan mati sebagai penebus bagi seluruh kita. Kalau Yohanes Pembaptis pertahankan pelayanan dia, kita semua kemana nih hari ini? Tapi he has to disappear. Dia mesti back off. Supaya Jesusnya bisa keluar. Dan all the world yang terima Yesus tidak binasa tapi terima kehidupan baru. Bukan amazing? So Yohanes Pembaptis so love Jesus. Sayang sekali sama Yesus dia. Bukan sebagai sepupu loh. Sebagai kebenarannya Mesias yang akan nyelamatin dosa dunia. So Tuhan mengundang kita hari ini untuk hidup dalam integritas ini. Kita belajar di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu orang yang aman dalam identitasnya. Nggak terancam sama sekali karena murid-muridnya pindah jadi pengikut Yesus. Jadi itu Evelyn yang sedang mengoperasikan PowerPoint saya hari ini itu adalah gembalanya gereja saya. Saya pendiri, dia penggembalanya. Memang secara paper masih gembala senior saya, tapi kita sudah de facto sudah serah terima kerjaan. So Evelyn is actually the pastor of all the sheep yang ada di gereja kami. Kita ada succession sudah berjalan. So kalau kita mau ngecek apakah kita ini orang berintegritas apa tidak, oh gampang. Saya kasih daftarnya ya Bapak Ibu sekalian untuk kita selalu cek and recheck. And Anda nggak usah stres kalau Anda belum sesempurna seintegritas Yohanes Pembaptis. Ini progresif. Ini kita akan berjalan dari glory ke glory dibuat sampai integritasnya, identitas kita sebagai orang integritas pengikut Kristus terjadi. So jangan stres. It's a process. Ini perjalanan. Lawan hidup berintegritas adalah hidup yang terbelah dua.
Itu hidup tanpa integritas. Kalau Anda mau tahu, Anda masih perlu latihan otot emosi supaya integritas, gampang kok. Kita pakai patokan 5 poin ini aja untuk tanya ke diri kita every day. Kita ini orang yang terlalu peduli dengan apa yang ada dalam pikiran orang lain nggak? Kita pusing, aduh nanti apa kata orang, nanti orang pikir kita begitu. Masih ada bimbang nggak di situ? Kalau iya, kita masih belum matang integritasnya. But don't be condemned, jangan tertuduh. Saya juga banyak bikin kesalahan. Untuk mencapai taraf seperti ini hari ini, it's a process, it's a journey. Karena journey-nya kita mesti jalan sama Roh Kudus kan, hidup dipimpin Roh, baru kita jadi orang integritas. Kalau hidup dipimpin Roh berarti kita mesti ngikut. Karena mengikut itu berarti kita berjalan bersama Tuhan untuk dibikin jadi berintegritas. So relax, jangan condemn yourself, don't pressure yourself. God will lead you untuk menjadi orang integritas. Yang kedua, kita mau ngetes ya, masih kita integritas apa enggak. Kalau kita kayak ditodong gitu loh, kalau dikonfrontasi. Apakah kita muter balikin kebenaran? Atau kita gede-gedein masalahnya? Atau kita buat diri kita tampak baik gitu lah. Padahal sih kita salah gitu loh. Nomor 3, tanya ke diri kita tiap hari. Do it every day. Ini namanya self-reflection. Kita itu suka nyalain orang nggak? Blaming game nggak kita? Rather than owning the problem, taking responsibility, ngambil tanggung jawab untuk setiap perkataan tindakan kita yang mungkin belum lurus. Atau kita lempar ke orang lain. Kalau kita mau bertobat murni ya kita ambil tanggung jawab. Ya, I was wrong. And you know what, pada waktu saya mengatakan ini di depan jemaat, saya salah. Saya minta ampun, saya bertobat. Saya bukan semakin dibenci loh, saya semakin direspek dan saya ciptakan iklim baru di gereja kami. Di mana ada keterbukaan. Jadi orang tuh kalau salah nggak takut dimarahin. Pemimpinnya aja bertobat di tempat umum ya kita ya nggak apa-apa, kita pasti diterima, nggak dihakimi. Yang nomor 4, are we avoiding confrontation? Suka menghindar nggak konfrontasi? Atau kita menghindar konflik? Jadi kita jadi yes man deh, jadi man pleaser deh. Yang terakhir, ini alat ya, ini semua ini handle nih untuk menguji kita bagaimana pertumbuhan kita dengan Tuhan. Apakah kita berkata iya padahal kita lebih suka ngomong enggak? Kalau kita masih suka bergumul gini, you know, ini pemicu ya, a trigger supaya I still need to come to God. Saya mesti belajar untuk bersama Tuhan and walk with Him supaya otot emosiku tuh kuat, otot pendengaranku suara Tuhan tuh kuat. Kita mesti latihan mendengar suara Tuhan by being with God every day. Jadi kunci hidup dalam integritas adalah hidup kita itu mesti keluar dari jati diri yang sejati. Seperti Yesus sebagai anak manusia yang dikasihi Allah Bapa. So we need to live just like Jesus. Nah, saya undang Anda lihat ke Filipi 2 ayat 12-13. I like this scripture. Ternyata ini prosesnya untuk saya belajar ini dari khotbah, dari bahan khotbah menjadi kehidupan. Itu butuh waktu 5,5 tahun. Prakteknya dari 2015 September sampai hari ini. So, kalau saya aja masih belajar, dan kita akan selamanya seumur hidup sampai Yesus datang. Kita akan jadi lifelong learner because we are disciple. Kita tuh dipanggil murid sama Tuhan Yesus. We are known to be His disciple. Karena kita murid ya, ciri-ciri murid ya belajar. Jadi kita nggak boleh malas belajar. As simple as that. Jadi kalau mau jadi orang berintegritas, we learn with the Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Nah, lihat kita belajar apa dari Filipi 2 ayat 12-13. Amazing Paulus ini. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jangan cuman show jangan jaim kalau pas pendetanya ada. Kalau pendetanya nggak ada, lain lagi ceritanya. Jangan begitu ya. Tetapi terlebih lagi, aku mau
Justru waktu aku absen, nggak ada, kamu taat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan kita. Saya boleh baca pakai bahasa Inggris ya. Karena kalau pakai bahasa Inggris saya ternyata ngertinya tuh lebih cepat. Banyak orang tanya sama saya seperti jemaat saya senior nanya sama saya seperti ini. Itu pastor, kita tuh mesti kerjakan keluar ya. Jadi kita kalau mau selamat jiwanya kita mesti kerja keras sendiri ya. Enggak, tetap kerjakan keselamatan suruh. Oh enggak. Ayat 13 menjelaskan ayat 12. Yang mengerjakan keselamatan jiwa kita tuh yang menyempurnakan keselamatan kita supaya kita jadi serupa gambar Kristus, supaya jadi mempelai Kristus. Itu Allah yang kerjain di dalam kita. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, saya pakai NLT ya. Dear friend, you always followed my instruction when I was with you. And now that I'm away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation. Kerjakan hasil keselamatanmu. Obeying God with deep reverence and fear. Mentaati Allah dengan ketaatan yang penuh hormat dan takut akan Allah. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Karena Allah itu mengerjakan di dalam kamu apa yang menyenangkan dan yang menghormati Dia. Kalau NIV berkata, for it is God who works in you. Allah tuh kerja terus loh di dalam kita untuk to will, untuk menghendaki, and to act in order to fulfill His good purpose, supaya kita bisa memenuhi tujuan maksudnya Tuhan. Nah, itu menjelaskan ayat 12. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di musim PSBB ini mesti latihan bekerja, berjalan, bekerja sama, partnering with God day by day. Yang saya perkenalkan di Bible study saya namanya the Emmanuel Principle. Hidup prinsip Immanuel. Immanuel artinya God with us, betul? So kalau betul-betul God with us, dan kita mesti latihan how to be with Him because He wants to be with us. Saya tuh tobat itu dari lagunya Sari Simorangkir. Tuhan tuh pakai lagu loh bikin saya bertobat, Pak Timotius. Lagunya ngomong gini, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terus Tuhan tanyain, waktu kamu melewati musibah, aku di mana? Oh, kalau ikut lirik lagunya, engkau bersama aku. Pernah nggak kamu tahu bahwa kamu bersama aku? Oh, kamu jalan sendiri. Membereskan masalahmu sendiri. You ignore me. Kamu mengabaikan aku. Kamu cuekin aku. Did you? Apakah kamu peka? Are you sensitive about it? Aku sedih loh. Karena kamu jalan sendiri pakai kekuatanmu. Doa pakai ayat segala macam kamu pilih sendiri. You're not listening to me. Jadi the great thing mengenai masa PSBB buat saya 5,5 tahun ini, saya cuma belajar kurangi tempo, berdiam, supaya belajar dengar suaranya. Wow, buat orang kolerik seperti saya, itu betul-betul saya baru tahu yang namanya menanggalkan manusia lama dan pakai manusia baru. No joke. It's a process day by day. Untuk berdiam di kaki Tuhan kayak Maria. Sebab Yesus berkata, Maria memiliki satu hal yang perlu. Bukan penting loh. Perlu. Bukan mutlak. Perlu. Kalau perlu artinya jadwalnya itu up to you. Necessary and have to itu beda loh. Necessary berdasarkan kesadaran, kamu perlu minum. Berdasarkan kesadaran, kamu perlu makan. Tapi kan kamu nggak harus makan. So Maria duduk di kaki Yesus to listen, untuk mendengar perkataan Yesus. Marta saksi repot bahkan lupa tujuan Yesus diundang ke rumahnya buat apa. So saya belajar Filipi 2 ayat 12-13 in practice. Are you discerning enough? Bahwa aku sedang mengerjakan di dalam kamu my will and my good pleasure for the purpose of God, untuk dipenuhi dalam hidupmu.
Kalau kamu tahu aku lagi kerja apa di dalam batinmu, kamu tinggal keluarin. Jadi dalamnya kamu sama luarnya kamu tuh sama. And that's integrity. So sebagai penutup, saya pakai Efesus 4 ayat 20-23, saya baru tahu aplikasinya tuh ini. Tetapi kamu jangan begitu ya. Kamu kan telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia loh. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus tanggalkan tuh manusia lama. Itu the false self. Manusia yang menjadi apa kata orang. Supaya nyenengin orang. Supaya nggak ribut. Menghindar konfrontasi dan konflik. Kalau ngikutin itu terus, itu kamu akan binasa loh. Karena kamu ikutin nafsu kamu. Yang menyesatkan. Tetapi kamu sekarang cara memakai manusia baru. Ciptaan baru dalam Kristus. Kamu diperbaharui roh dan pikiranmu. So Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampai akhir pengajaran ini. You know, when we spend time with the Lord every day, datang ke Tuhan tidak minta mujizat, tidak minta apapun, tidak minta kerjaan, tidak minta omset meningkat, tidak minta gaji, tidak minta dapat kerjaan baru. No. Datang ke Tuhan, duduk di kakinya, diam. Hanya ngomong Tuhan ini aku. And diam. Seperti Mazmur 37 ayat 7a katakan. Berdiamlah. Nantikan Tuhan. And to wait upon the Lord, menanti Tuhan, itu latihan otot emosi kita. Untuk lebih peka dengar suara Dia dibandingin suara kita sendiri. Dan suara-suara yang timbul di pikiran kita karena jadwal kita penuh. Dari pikiran yang distracted, yang sibuk, musik ini. Itu bisa diam, tenang, teduh. And dengar suara Tuhan. Itu praktek menanggalkan manusia lama. Mengenakan ciptaan baru yang serupa Kristus. Yang keluar dari manusia batin kita, yang terus mengalami spiritual formation dari Tuhan, dibentukkan sesuai kehendak Dia dan tujuan Dia. Dan apa yang Dia kerjakan di dalam kita, keluarin dalam perkataan kita dan perbuatan kita. When we do that, kita menjadi jati diri kita yang sejati. A man of integrity, a woman of integrity. Amin. So kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk malam yang spesial ini. Kau berkati umat-Mu yang hadir malam hari ini. Semua ingin melihat kami berubah menjadi serupa Kristus, because that's the final goal. Kenapa kita jadi pengikut Kristus? Untuk menjadi mempelai Kristus akhirnya. Yesus cuma mau kawin dengan yang serupa sama Dia, sedewasa Dia. That's why kita menjadi orang yang beridentitas. Orang pengikut Kristus berintegritas. Ini musimnya untuk integriti dibentuk. Pimpin kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Buat kami setia seperti Maria, murid yang terbaiknya Yesus, duduk di kaki Yesus. Sehingga kami tahu buat apa kami hidup, panggilannya apa, dan untuk jawaban apa di musim susah seperti ini secara global. Sehingga kami jadi jawaban dunia, bukan beban bagi pemerintah. Tapi we are the answer of God to the world. Tolong kami Tuhan, supaya gerejamu di Indonesia menjadi jawaban bagi kebutuhan bangsa ini. Entah ini hanya di dalam Yesus. Bless Timothy Abraham dan seluruh kepemimpinan tim penggembalaannya. To bless the sheep yang Tuhan percayakan pada mereka. Kita semua bertumbuh sesuai visi yang Tuhan taruh di gembala senior mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Amin.